Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Doni. Saya dari Teknik Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan NIM 2211919085 kelas C. Di sini saya akan membahas yaitu fisika dasar 2 bab 7 tentang GGA induksi dan induktansi. Pada bab terdahulu kita sudah mempelajari bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Fenomena ini memiliki makna bahwa kemagnetan dapat dihasilkan oleh peristiwa kelistrikan. Apakah fenomena sebaliknya dapat terjadi? Dan apakah kelistrikan dapat dihasilkan oleh peristiwa kemagnetan? Topik ini yang akan dibahas pada bab ini. Yang ke-1, flux magnet. Sebelumnya kita masuk ke topik ini, bagaimana peristiwa kemagnetan dapat menghasilkan kelistrikan? Mari kita bahas definisi flux berikut ini. Jika dalam satu ruangan terdapat medan magnet, jumlah garis gaya yang menembus permukaan dengan lurus tertentu bisa berbeda-beda, tergantung pada kuat medan magnet dan sudut antara medan magnet dengan vektor permukaan. Flux magnet mengukur jumlah garis gaya yang menembus satu permukaan flux. Definisi ini sebagai yaitu Q theta sama dengan integral B kali dA sama dengan integral B dA cos theta, dengan Q theta adalah sudut antara vektor B dan dA. Jika pada permukaan besarnya medan magnet konstan, maka kita mendapatkan Q theta sama dengan B integral dA cos theta. Dan jika pada permukaan sudut antara B dan dA selalu konstan, maka cos theta dapat dikeluarkan dari integral dan diperoleh Q theta sama dengan B cos Q theta integral dA sama dengan B cos theta A sama dengan B kali A. Contoh medan magnet B sama dengan B I plus 2C menembus dengan luas A yang diletakkan sejajar di bidang Y min Z. Berapa flux magnet yang menembus di bidang tersebut? Yaitu B sama dengan B0 per I plus 2C. Karena permukaan sejajar di bidang YZ, maka A sama dengan AI. Atau ingat arah vektor permukaan tegak lurus permukaan tersebut. Karena baik B dan A semuanya konstan, maka kita dapat langsung menulis Q theta sama dengan B0 A B0 plus I plus 2C kali AI sama dengan B0 AI kali I sama dengan 2B, yaitu B0 A plus 2B 0 A kali 0 sama dengan B0 A. Yang selanjutnya, mari kita lihat lilitan dengan medan magnet. Luas penampang lilitan yang tegak lurus medan magnet adalah A sama dengan A cos theta sama dengan AB cos theta. Untuk gerak rotasi dengan kecepatan sudut tetap, maka Q theta sama dengan T. Dengan demikian A sama dengan AB cos theta. Flux magnet sebagai fungsi waktu menjadi Q theta sama dengan BA sama dengan AB cos T. Yang kedua, hukum Faraday. Fenomena produksi kelistrikan dapat dari peristiwa kemagnetan diterangkan oleh hukum Faraday. Hukum ini
menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan flux dalam satu loop, maka dihasilkan gaya gerak listrik atau tekanan listrik induksi yang berbanding lurus dengan laju permukaan flux. Yang ke-1, ketika batang magnet didorong mendaki kumparan, maka kuat medan magnet yang ada dalam rongga kumparan bertambah. Akibat flux magnet yang didukung kumparan bertambah dengan mengakibatkan muncul GGL induksi. Ini dipresentasikan oleh adanya arus yang diukur oleh ampermeter. Ketika batang magnet didiamkan, maka tidak ada perubahan kuat medan dalam rongga kumparan. Akibatnya, flux magnet yang dikandung kumparan tidak berubah sehingga tidak ada GGL induksi yang maksimal. Tidak ada arus yang diukur ampermeter. Yang ketiga, ketika batang magnet ditarik keluar, maka dari kumparan kuat medan magnet yang ada di dalam rongga kumparan berkurang. Akibatnya, flux magnet yang dikandung kumparan berkurang, sehingga muncul GGL induksi. Ini dapat dipresentasikan oleh adanya arus yang di luar oleh ampermeter. Secara matematis, hukum tersebut dapat ditulis L sama dengan N d theta per dt dengan gaya gerak listrik GGL induksi dan N jumlah lilitan kumparan tampak dari persamaan besarnya GGL yang dihasilkan bergantung pada beberapa cepat perubahan flux berlangsung, bukan bergantung pada berapa nilai flux saat itu. Juga makin banyak lilitan pada kumparan, makin besar GGL induksi yang dihasilkan. Yang ketiga, contoh aplikasi hukum Faraday. Supaya lebih paham dengan hukum Faraday, mari kita lihat beberapa contoh aplikasi berikut ini. Contoh berapa GGL induksi yang dihasilkan oleh kumparan yang berputar pada gambar 7,2 jika jumlah lilitannya adalah, kita sudah hitung jumlah flux yang menembus kumparan adalah Q theta sama dengan BAB cos T. Dengan demikian, GGL induksi yang dihasilkan adalah N sama dengan min N d theta sama dengan dt sama dengan min N d BAB cos T sama dengan dt sama dengan min N BAB d cos T sama per dt sama dengan hasilnya NBAB sin T. Contoh satu kumparan bentuk lingkaran dengan jari-jari A diletakkan pada bidang horizontal, bidang X min Y, dengan magnet yang memiliki fungsi B sama dengan B0 plus CT. Menembus kumparan tersebut, jumlah lipatan pada kumparannya adalah berapa GGL induksi yang dihasilkan kumparan. A sama dengan A persegi K. Dengan demikian, flux magnet yang menembus kumparan adalah Q theta sama dengan B kali A sama dengan B0 plus CT K kali A K sama dengan A pangkat 2 B0 plus CT K kali K. GGL induksi yang dihasilkan sama dengan min N d theta per dt sama dengan min N d A pangkat 2 B0 plus A pangkat 2 CT per dt sama dengan min N A pangkat 2 C.
Yang selanjutnya, hukum Lorentz. Medan magnet yang berubah besarnya menembus kumparan. Dengan demikian terjadi perubahan flux dalam kumparan berdasarkan hukum perdaya yang dihasilkan GGA induksi. Pernyataan tersebut adalah kemanakah arah aliran arus dalam kumparan tersebut? Yaitu hukum perdaya hanya menggunakan besarannya GGL induksi yang dihasilkan ketika terjadi perubahan flux magnet dalam satu loop. Terjadi kemana arah arus induksi dalam loop tersebut tidak terungkap lebih detail dalam hukum tersebut. Arah arus induksi yang dihasilkan diungkap oleh hukum Lorentz yang bunyinya sebagai berikut. Arah arus induksi dalam kumparannya adalah demikian berupa hingga medan magnet yang dihasilkan oleh melawan perubahan flux penyebabnya. Yang ke-1, jika flux yang menyebabkan GGL makin lama makin besar, maka arah arus induksi harus sedemikian berupa sehingga medan magnet yang dihasilkan memperkecil flux tersebut. Ini hanya mungkin jika arah medan magnet yang dihasilkan arus induksi berlawanan dengan arah medan yang diterapkan pada loop. Yang kedua, jika flux menyebabkan GGL makin lama makin kecil, maka arus induksi harus sedemikian berupa sehingga medan magnet yang dihasilkan memperbesar flux tersebut. Ini hanya mungkin jika arah medan magnet yang dihasilkan arus induksi arah yang medan diterapkan pada loops. Yang selanjutnya, dinamo. Kita sering menjumpai dinamo pada sepeda. Dinamo digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Pada sepeda, energi listrik yang dihasilkan digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Dinamo terdiri dari sebuah kumparan yang bergerak dalam medan magnet tetap. Dibangun luar dinamo ada bagian yang dapat disentuh atau dilepaskan dari roda sepeda. Bagian tersebut berhubungan dengan kumparan di dalam dinamo. Ketika bagian disentuh ke roda sepeda, maka bagian tersebut berputar mengikuti putaran roda sepeda hingga kumparan di dalam dinamo berputar. Akibatnya, flux yang dikandung kumparan berubah-ubah. Perubahan flux tersebut menghasilkan GGL induksi yang pada akhirnya mengilir arus ke lampu. Dan lampu akhirnya menyala. Sering kita melepaskan kontak dinamo dengan roda sepeda sehingga lampu tidak menyala pada siang hari. Luas kumparan adalah A sama dengan AB, luas kumparan dinamo. Akibat perputaran kumparan, maka proyeksi luas kumparan dalam arah tegak lurus medan magnet hanya A sama dengan AB sin theta. Dengan demikian, flux magnet yang dikandung kumparan tiap saat adalah theta sama dengan BA sama dengan BAB sin theta. Yang selanjutnya, induktansi yang kita akan bahas. Sekarang bayangkan kita memiliki sebuah solenoid. Jika solenoid tersebut dialiri arus searah, maka beda potensial antara dua ujung solenoid hampir nol karena beda tegangan sama dengan perkalian arus dan perhambatan solenoid. Solenoid hanya berupa kawat konduktor sehingga hambatan listrik antara dua ujung solenoid hampir nol. Tetapi jika solenoid dialiri arus yang berubah terhadap waktu, maka sifat solenoid akan berubah. Karena arus yang berubah terhadap waktu, maka kuat medan magnet dalam solenoid berubah-ubah. Yang selanjutnya, GGA antara dua ujung solenoid. Kembali ke bab 5.
kuat medan magnet dalam rongga solenoid yang sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu dengan B sama dengan min0 Ni. Jika luas penampung solenoid A, maka flux magnet dalam solenoid adalah Q theta sama dengan BA sama dengan min0 Nia. Oleh karena itu, berdasarkan hukum Faraday, gaya induksi yang dihasilkan oleh solenoid adalah sama dengan min N d theta per dt sama dengan min N d min0 N Ia per dt, yaitu hasilnya sama dengan min N min0 Na di per dt, dengan N adalah jumlah kumparan solenoid. Yang selanjutnya adalah induktansi diri. Kita mendefinisikan besaran yang bernama induksi diri L yang memenuhi hubungan yaitu R sama dengan min L dl per dt, dengan membandingkan persamaan yang kita peroleh dibentuk induktansi dari adalah L sama dengan N min0 Na. Jika L adalah panjang solenoid, maka kita dapat menulis N sama dengan N per L. Dengan demikian kita peroleh bentuk lain ungkapan induksi diri sebagai L sama dengan N pangkat 2 min0 A per L. Yang selanjutnya memperbesar induktansi. Hanya ruang kosong dalam rongga solenoid, maka induktansi yang demikian solenoid tersebut sangat kecil. Untuk memperbesar induktansi suatu solenoid, kita masukkan bahan magnetik ke dalam rongga solenoid tersebut. Hal ini berupa dengan memasukkan bahan magnetik antara dua plat kapasitor dengan maksud memperbesar kapasitansi. Dengan magnet yang mula-mula B, saat solenoid kosong berubah menjadi B sama dengan Mi B. Ketika di dalam rongga solenoid dimasukkan bahan magnetik dengan probabilitas Mi, dengan demikian flux magnetik dalam solenoid ketika solenoid tersebut dilewati arus adalah yaitu Q theta sama dengan mi min0 N Ia. GGR induksi yang dihasilkan arus adalah E sama dengan min N d theta sama dengan dt, yaitu hasilnya min N mi min0 Na di per dt. Maka induktansi diri solenoid tersebut adalah L sama dengan N mi min0 Na sama dengan mi min0 per N per L A, yaitu dengan hasil sama dengan N pangkat 2 mi min0 A per L. Yang selanjutnya energi medan magnet. Misalkan sebuah solenoid dialiri arus I, maka pada dua ujung solenoid muncul GGR induksi sebesar E sama dengan L dl per dt. Jika muatan sebesar dq mengalir melewati solenoid, maka energi yang diperlukan untuk melawan pada potensial solenoid adalah dw per dq sama dengan L dl per dt dq sama dengan dl dq per dt, tetapi dq per dt sama dengan I, sehingga dapat ditulis WD sama dengan LI dl.
Yang selanjutnya, transformator. Transformator yang sering disingkat atau trafo adalah alat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik menjadi lebih besar atau lebih kecil dari tegangan semula. Tegangan yang dapat diubah oleh trafo hanya tegangan yang berubah terhadap waktu, misalnya tegangan bolak-balik. Trafo memiliki dua kumparan. Secara umum, trafo memiliki dua kumparan. Kumparan primer berada di bagian input, tempat listrik masuk ke dalam trafo. Kumparan sekunder dapat dibagi output trafo, tempat tegangan listrik hasil pengubahan keluar dari trafo. Yang selanjutnya, pabrik aluminium. Sejumlah induksi menguntungkan proporsionalnya pada sumber tegangan listrik. Listrik yang dibutuhkan induksi umumnya sangat besar. Sebagai contoh pabrik pembuatan aluminium yang menguntungkan metode elektrolisis, cairan umum oksida memerlukan arus listrik puluhan ribu ampere. Agar proses ini dapat berlangsung, dibutuhkan tegangan listrik kira-kira 1000 volt dan arus listrik hingga 70.000 ampere. Bagaimana mendapatkan arus yang luar biasa besar ini? Jawabannya adalah, misalkan pabrik tersebut mendapatkan listrik dari PLN bertegangan 33.000 volt. Untuk mendapatkan tegangan kerja 1000 volt, maka tegangan dari jaringan tersebut harus diturunkan dengan menggunakan trafo step down. Dengan asumsi frekuensi trafo 100%, maka perbandingan jumlah sekunder dan primer adalah N per N0 sama dengan 1000 per 33.000 sama dengan 1 per 33. Karena trafo dianggap memiliki frekuensi 100%, maka N sama dengan 100% sama dengan 1. Dengan demikian, perbandingan arus primer dan sekunder adalah NP per NS sama dengan NS per N0 sama dengan 1 per 33. Jika IS 70.000 ampere, maka sebesar arus primer adalah IP sama dengan IS per 33 sama dengan 70.000 per 33, sama dengan hasilnya 2121 ampere. Nilai arus primer cukup besar, tetapi jumlah lebih kecil dari 70.000 ampere yang diperlukan untuk mengelektrisi aluminium oksida. Detektor logam. Ketika melakukan check-in di bandara, petugas bandara sering mengarahkan semacam tongkat ke arah tubuh kita. Apabila kita membawa benda yang berbuat dari logam, langsung terdapat bunyi. Hal yang sama ketika kita check-in. Kita harus melewati pintu khusus. Dan jika kita membawa benda yang mengandung logam, langsung terdengar bunyi karena di sana terdapat sensor. Alat tersebut diamankan dengan detektor logam. Detektor logam sangat vitas digunakan di bandara untuk menghindari pembajakan yang membawa senjata tajam dan senjata api yang umumnya tersebut dari logam. Bagaimana sih prinsip kerja detektor logam? Detektor logam secara prinsip terdiri dari dua buah lilitan yang orientasi saling tegak lurus. Arus bolak-balik dialiri ke lilitan besar sehingga dihasilkan medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu di sekitar lilitan tersebut. Tetapi karena arah medan magnet yang dihasilkan kumparan besar,
ke kumparan kecil dalam arah yang sejajar di bidang kumparan kecil, maka kumparan besar masuk ke kumparan kecil dalam arah yang sejajar. Di bidang kumparan kecil tidak ada flux magnet yang dalam kumparan. Dengan demikian, kita ada arus yang dihasilkan di kumparan kecil. Jika di sekitar tempat itu dapat logam, maka perubahan dalam magnet pada kumparan besar menghimbas muncul arus pada logam di dekatnya. Arus yang dihasilkan dalam logam menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah di sekitarnya. Medan magnet ini adalah sebagai yang menembus kumparan kecil dalam arah medan magnet di sekitarnya. Akibatnya, muncul flux magnetik yang kumparan kecil yang menyebabkan muncul arus kumparan kecil. Akhirnya, arus yang dihasilkan kumparan kecil dikuatkan digunakan untuk membunyikan alarm agar si logam itu yang kalau melewati sensor tersebut akan berbunyi, dan kalau ada yang membawa senjata tajam bisa ketahuan oleh petugasnya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.